Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah ya, video pembelajaran untuk mata kuliah konsep basis data ya bisa dirilis, dan mudah-mudahan nanti video pembelajaran ini ya untuk setiap pertemuannya bisa bermanfaat buat Anda. Baik, izinkan saya mengucapkan selamat datang ya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi ISB Atmaluhur ya. Terima kasih telah mempercayakan ISB Atmaluhur ya sebagai tempat Anda untuk menyelesaikan S1 Anda, dan insya Allah pilihan Anda sudah tepat ya, dan saya doakan mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan studi S1 Anda di ISB Atmaluhur ya tepat pada waktunya sesuai dengan yang Anda cita-citakan. Baik ya, saya akan terlebih dahulu ya memperkenalkan diri saya sebelum kita masuk ke perkenalan materi ya. Perkenalkan ya, nama saya adalah Anisah ya, merupakan salah satu dosen ISB Atmaluhur ya yang untuk semester ini yaitu semester 1 ya mengampu mata kuliah konsep basis data, di mana konsep basis data ini merupakan mata kuliah dengan kredit SKS-nya adalah 3 SKS, kemudian diambil di semester 1 dan wajib diambil di semester 1. Kemudian untuk pengajarnya ya, kebetulan di semester ini selain saya ya ada Ibu Fitriani ya sebagai dosen koordinator ya khusus untuk mata kuliah konsep basis data ini. Baik, adapun materi yang nantinya akan kalian dapatkan ya untuk 16 kali pertemuan, di mana nantinya akan ada pertemuan untuk melakukan ujian tengah semester, yaitu di pertemuan ke-8, kemudian di pertemuan ke-16 juga akan dilakukan ujian akhir semester, dan di sela-sela pertemuan pertama sampai 16 itu nantinya juga akan ada tugas-tugas ya yang akan Anda kerjakan, dan saya berharap semoga Anda semua bisa melewati ya satu semester ini dengan sangat bahagia gitu ya, dengan begitu antusias dan semangat, sehingga Anda bisa menyelesaikan semua tugas-tugas ya yang nantinya akan saya berikan khususnya untuk mata kuliah konsep basis data ini. Nah, adapun materi ya yang nantinya akan kalian dapatkan itu sebenarnya materinya bisa Anda download ya, karena sudah saya upload di Google Drive gitu ya, dan nantinya untuk materi tentang konsep basis data ini bisa Anda download ya di web Atmaluhur, yaitu di www.atmaluhur.ac.id ya, dimana nanti akan ada link ya untuk mendownload materi tentang konsep basis data. Baik, adapun materi ya yang nantinya akan kalian dapatkan ya untuk satu semester ini, dimana nantinya berdasarkan diktat ya yang nantinya sudah saya share ya, yang bisa Anda download nantinya, itu terdiri dari 5 bab ya, yang mana nantinya di bab pertama itu ada pendahuluan ya khusus untuk materi konsep basis data, dimana nanti akan ada di pendahuluan ini akan dibahas sedikit ya mengenai konsep dari apa itu data, kemudian apa itu informasi gitu ya, kemudian apa itu sistem informasi, apa itu software aplikasi, dan nantinya insya Allah di setiap pertemuan akan ada evaluasi ya yang akan dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman ya atas materi yang sudah disampaikan ya untuk di setiap pertemuannya. Baik, kemudian selain bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 ya yang nantinya ini ada di diktat materi konsep basis data ya, dimana di bab 2 itu nantinya Anda akan membahas ya mengenai apa itu basis data dan sistem basis data.
Di sana nanti akan dibahas secara detail dari definisi basis data, kemudian operasi-operasi dasar dalam basis data, kemudian apa sih objektif dari basis data, kemudian definisi sistem basis data itu seperti apa, kemudian sistem file tradisional, kemudian versus database management system, ya apa perbedaannya gitu ya, kemudian apa perbedaan antara file yang masih menggunakan sistem file tradisional dengan yang sudah menggunakan DBMS gitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan terhadap pendekatan yang sudah menggunakan database itu seperti apa. Serta selain itu juga nanti akan dibahas mengenai komponen ya, komponen dari sistem basis data, kemudian ada penerapan basis data ya, basis data ini sudah diterapkan di mana saja, kemudian siapa yang nantinya akan memakai atau user dari basis data, kemudian ada abstraksi data, ada hierarki data, kemudian ada struktur sistem basis data secara keseluruhan, dan nantinya ya untuk setiap pertemuan kita juga akan ada evaluasi dan berdasarkan di sini nantinya evaluasi ini akan ada latihan-latihan ya, latihan soal dan lain-lain gitu ya, yang nantinya untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman Anda untuk setiap pertemuannya. Kemudian selain bab 2 ya, ada bab 3 ya. Ada model data, nanti akan dibahas mengenai pengertian dari model data, kemudian apa sih yang akan dipaparkan mengenai fakta dunia nyata atau real world. Kemudian akan ada materi tentang model entity relationship, yaitu model keterhubungan entitas. Kemudian ada pembahasan apa sih itu entitas gitu ya, apa itu himpunan entitas. Kemudian di sana nanti akan ada istilah-istilah atribut, properti, field, item data. Kemudian ada relasi atau relationship dan himpunan relasi atau relationship set. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang kardinalitas ya, atau derajat relasi antara satu data dengan data yang lainnya. Juga nantinya akan dilakukan tahapan pembuatan diagram IR, kemudian model berorientasi objek ya. Selain model entity relationship juga nanti akan dibahas mengenai model berorientasi objek, kemudian apa sih model data semantik, kemudian model relationship relasional gitu ya, kemudian model hierarkis ya, model jaringan, kemudian ada studi kasus yang nantinya berdasarkan studi kasus misalnya untuk membahas mengenai bagaimana sih cara membuat diagram IR untuk suatu sistem gitu ya, sistem yang sudah biasanya di luar sana menerapkan basis data, misalnya bagaimana menggambarkan gitu ya entity relationship diagram untuk sistem informasi penjualan misalnya, kemudian bagaimana cara menggambarkan IRD untuk suatu sistem akademik misalkan. Nanti akan ada studi-studi kasus yang nantinya akan melatih kita ya untuk merancang basis data ini ya dengan menggunakan diagram IR ya. Kemudian juga akan ada evaluasi ya di diktat konsep basis data ini. Selanjutnya selain ada model data juga ada penerapan basis data ya, dimana nantinya IRD yang terbentuk akan kita transformasikan ya ke basis data fisik. Kemudian di bab 5 nantinya akan dibahas bahasa basis data atau database language. Kemudian apa itu basis data ya, sudah dibahas di tahap-tahap di awal pertemuan. Kemudian apa sih DDL gitu ya, apa itu DML, kemudian bagaimana mengimplementasikan basis data baik itu menggunakan software MySQL nantinya maupun dengan menggunakan software Microsoft Access ya. Kemudian itu ya materi-materi yang nantinya akan kalian dapatkan untuk satu semester ini ya. Berdasarkan diktat ini akan ada 5 bab ya sampai akhir pertemuan nantinya. Dan berikut ini adalah referensi ya yang bisa Anda gunakan ya. Ada Edi Sutanta, kemudian ada Fathan Syah, kemudian Indrajani, kemudian ada
Tata Sutabri, ada Said Mirza Pahlevi gitu ya. Jadi ada Munawar, kemudian ada Abraham, kemudian ada Konoli ya, kemudian ada Solihin Ahmad ya. Ini kira-kira referensi yang saya gunakan ya bersama teman apa tadi ya, bersama Ibu Fitriani ya, untuk menyusun buku diktat pengantar basis data ini ya. Mudah-mudahan nantinya buku ini bisa memandu Anda, bisa membantu Anda untuk mempelajari mata kuliah konsep basis data pada semester 1 ini. Baik, mungkin ya itu saja ya yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, sampai ketemu di pekan-pekan selanjutnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.